Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din, kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini kita ingin mempelajari sebuah hadis tentang 3 doa malaikat Jibril alaihi salam. Doa keburukan, tapi di dalamnya mengandung nasihat. Doa ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dan yang lainnya, dari sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dari Ammar bin Yasir, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah, dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, tiba-tiba beliau berkata, amin, 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 3 kali. Para sahabat pun merasa heran. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin? Padahal beliau tidak sedang berdoa. Maka ketika beliau turun dari mimbar, para sahabat pun bertanya, mengapa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah sampai 3 kali? Maka Nabi SAW mengabarkan, sesungguhnya tadi malaikat Jibril datang dan mengucapkan 3 doa dan memerintahkan aku untuk mengucapkan amin. Doa yang pertama, malaikat Jibril berkata, Rogima anfum ri'in adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Semoga celaka seseorang yang mendapati bulan Ramadan, yang Allah masih kasih nikmat umur untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, namun sampai Ramadan berakhir, dia belum juga mendapatkan ampunan. Lalu kata malaikat Jibril alaihi salam, ucapkan amin wahai Muhammad. Maka kata beliau, aku pun berkata amin. Ini doa yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril alaihissalam berkata, Rogima anfum ri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Semoga celaka seseorang yang ketika namamu disebut di sisinya, atau dia mendengar namamu disebutkan, lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Nah, jemaah sekalian, ini sekaligus peringatan bagi kita. Kalau saya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita bersalawat. Kita juga mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad. Ini penting. Setiap kita dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, hendaklah kita bersalawat kepada beliau. Maka kata malaikat Jibril, ucapkan amin wahai Muhammad, aku pun berkata amin. Doa yang ketiga, malaikat Jibril alaihissalam berkata, Rogima anfum ri'in adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Semoga celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu darinya, dia masih
menikmati hidup bersama orang tuanya ketika dia dewasa. Tapi itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Karena dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Maka malaikat Jibril berkata, ucapkan amin wahai Muhammad. Nabi SAW pun mengucapkan amin. Inilah jemaah sekalian, 3 doa. Insya Allah kita bahas secara ringkas satu persatu. Yang pertama, malaikat Jibril mendoakan semoga celaka orang yang Allah berikan nikmat umur di bulan Ramadan, namun sampai Ramadan berakhir, dia belum juga mendapatkan ampunan. Padahal Ramadan adalah bulan ampunan, bulan rahmat, bulan berkah. Tapi dia nggak dapat ampunan, nggak dapat rahmat, nggak dapat berkah. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan bulan ini untuk berusaha meraih ampunan. Maka pertanyaannya jemaah sekalian, gimana caranya agar kita meraih ampunan di bulan ini? Dan agar kita tidak mendapatkan doa buruk dari malaikat Jibril, yang doa itu diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bayangkan saja, yang mendoakan adalah malaikat yang paling mulia, dan yang mengaminkan adalah hamba Allah yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, yang apabila berdoa sudah pasti Allah kabulkan. Jadi gimana caranya supaya kita mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini? Maka paling tidak ada 5 syarat yang harus kita penuhi. Syarat yang pertama adalah melakukan amalan-amalan yang disyariatkan secara khusus di bulan ini, maupun secara umum di bulan ini maupun di bulan yang lain. Inilah jemaah sekalian syarat yang pertama. Melakukan amalan yang umum, artinya seperti sholat 5 waktu. Di bulan lain disyariatkan. Tapi ingat jemaah sekalian, di bulan ini sholat 5 waktu itu lebih ditekankan, lebih disyariatkan. Harus kita jaga baik-baik. Begitu pula amalan yang khusus di bulan ini. Contoh, puasa dan sholat tarawih. Puasa wajib Ramadan dan sholat tarawih itu adalah amalan spesial khusus di bulan Ramadan. Tidak di bulan yang lain. Kecuali kalau kita berhalangan puasa seperti sakit, maka kita harus ganti di bulan lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi, kata Nabi SAW, agar kita mendapatkan ampunan, kita harus berpuasa. Tapi jemaah sekalian, ada juga orang berpuasa, dia nggak dapat ampunan. Bahkan dia nggak dapat pahala. Dia puasa, tapi dia nggak dapat pahala. Yang dia dapat cuma apa? Lapar dan haus. Kenapa begitu? Karena dia tidak menjauhi ucapan dan perbuatan yang haram. Padahal justru itulah hakikat puasa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Was-shaimu huwa alladhi shamat jawarihuhu anil athami." Orang yang berpuasa itu adalah yang anggota tubuhnya berpuasa dari perbuatan dosa. Itu hakikat puasa. Kita puasakan mata kita dari memandang yang haram. Memandang yang haram itu contohnya apa? Memandang lawan jenis yang bukan istri kita, bukan pasangan kita, bukan pula mahram kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka
menahan pandangan mereka, tidak melihat kepada yang tidak halal baginya, dan memelihara kemaluan mereka. Lihat jemaah sekalian, dalam Al-Quran dihubungkan antara pandangan dan kemaluan. Kenapa? Karena pandangan itu adalah pintu zina yang pertama. Dan puncaknya adalah berdua-duaan, maka terjadilah zina dengan kemaluan. Makanya Allah hubungkan antara memandang dan kemaluan. Begitu pula Nabi SAW ketika memberi solusi kepada orang yang belum mampu menikah. Beliau bersabda, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu menikah, hendaklah dia segera menikah. Jadi menikah itu nggak boleh ditunda-tunda. Kata Nabi SAW, kalau sudah mampu, segeralah menikah. Pertanyaannya, apa kategori mampu? Para ulama menjelaskan dua saja. Yang pertama, dia sudah mampu berhubungan suami istri. Yang kedua, dia sudah mampu membiayai pernikahan. Apalagi sekarang, saya dengar biaya KUA sudah gratis. Tinggal cari maharnya. Kalau seseorang sudah mampu ini, kata Nabi SAW, segeralah menikah. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita, apa di antara tujuan pernikahan? فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. Karena dengan menikah itu lebih menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Karena dia sudah punya yang halal. Dia tidak perlu lagi memandang yang haram. Itu di antara tujuan menikah. Kemudian, kalau nggak mampu nikah gimana? Kata Nabi SAW, "Faman lam yastati fa'alaihi bisyam, fa'innahu lahu wija." Barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Makanya jemaah sekalian, para ulama mengatakan, puasa sunnah bagi pemuda yang ingin mengekang syahwatnya, itu boleh kapan saja. Tapi jangan diniatkan di bulan Ramadan. Kalau Ramadan berarti puasa wajib. Di luar Ramadan, seorang anak muda yang ingin mengekang syahwatnya, boleh kapan saja dia berpuasa. Mau hari apapun, boleh. Itu solusi yang diberikan Nabi SAW kalau dia belum mampu menikah. Maka jemaah sekalian, kita bisa memetik pelajaran. Berarti puasa itu harus bisa mengekang syahwat kita, menjaga pandangan kita dari melihat yang haram, menjaga kemaluan kita dari syahwat yang haram. Itu hakikat puasa. Begitu pula mempuasakan lisan kita dari mengucapkan yang haram, dari berdusta, dari menggibah. Menggibah itu dosa besar. Begitu pula mempuasakan telinga kita dari mendengar yang haram, termasuk mendengar gibah. Jadi jemaah sekalian, meskipun bukan kita yang menggibah, tapi kita mendengar, maka kita juga dapat dosa. Jadi jangan mau mendengarkan orang menggibah. Tapi banyak orang malah menikmati. Rasanya enak begitu mendengarkan aib-aib orang. Padahal sekedar mendengar saja kita ikut berdosa. Harusnya kita tegur orang yang melakukan gibah tersebut. Inilah jemaah sekalian hakikat puasa. Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram, tidak pula meninggalkan perbuatan yang haram, tidak pula meninggalkan kejahilan. Kejahilan itu diantaranya perbuatan yang sia-sia, yang gak ada manfaatnya, seperti ngeprank orang, apalagi sampai menzolimi orang. Maka siapa yang tidak meninggalkan ini, ketika dia sedang puasa, kata Nabi SAW, Allah tidak butuh puasanya,
tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minum. Jadi jemaah sekalian, kalau kita ingin mendapatkan ampunan dengan puasa, maka puasa harus bisa mencegah kita dari ucapan maupun perbuatan yang haram dan juga hal-hal yang sia-sia. Begitu pula sholat tarawih. Nabi SAW mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita usahakan jangan pernah meninggalkan sholat tarawih setiap malam bulan Ramadan. Tapi jemaah sekalian, lebih ditekankan lagi di 10 malam terakhir. Nabi SAW mengatakan, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa sholat tarawih di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pertanyaannya, malam Lailatul Qadar itu kapan? Jawabannya jemaah sekalian, kita tidak tahu pasti. Setiap tahun bisa berpindah-pindah. Namun ada satu yang pasti, yaitu ada di salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Beliau tidak memastikan kapan. Supaya apa? Agar di keseluruhan dari 10 hari terakhir Ramadan ini, terutama di waktu malamnya, kita tingkatkan ibadah. Kalau kita sudah tahu tanggal tertentu, mungkin kita hanya semangat ibadah di malam itu saja. Maka Nabi SAW memberi contoh kepada kita, di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan, beliau meningkatkan ibadah. Terutama sholat tarawih. Sehingga di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kalau masuk 10 malam terakhir Ramadan, itu sholat tarawihnya ditingkatkan sampai menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama ba'da isya, sesi yang kedua sekitar jam 12 malam sampai menjelang waktu sahur. Ini yang dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di 10 malam terakhir Ramadan, karena kita dianjurkan lebih meningkatkan sholat tarawih kita. Begitu pula bacaan Al-Quran, hendaklah kita tingkatkan. Dan juga jemaah sekalian, memperbanyak doa. Di antara doa yang dianjurkan, yang lebih ditekankan di 10 malam terakhir Ramadan adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa minta ampunan. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha pemaaf. Jadi afuun itu nama Allah. Artinya Allah yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai pemaafan. Jadi kalau kita suka memaafkan kesalahan orang, ini juga membuat Allah mencintai kita. Fa'fu anni, ya Allah maafkan aku. Ini jemaah sekalian, target utama Ramadan kita, mendapatkan ampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Karena nggak ada yang masuk surga kecuali orang yang sudah Allah ampuni. Kita bisa masuk surga bukan karena hebatnya amalan kita, tidak. Amalan kita sangat sedikit. Surga itu terlalu mahal untuk dibeli dengan amalan kita. Maka kita bisa masuk surga apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karenanya ini syarat yang pertama, hendaklah kita penuhi, melakukan amalan-amalan yang disyariatkan, terutama yang khusus di bulan ini, seperti puasa, sholat tarawih, memperbanyak baca Quran, termasuk juga memperbanyak doa. Begitu pula jemaah sekalian, sedekah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan.
Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadan. Jemaah sekalian, sedekah itu bukan soal harta yang banyak, bukan. Kita sedekah sedikit, katakanlah 50.000, itu bisa jadi pahala kita lebih besar daripada orang yang bersedekah 1 juta. Kenapa? Ada banyak sebab, ada banyak faktor. Pahala kita bisa jadi lebih besar. Bisa jadi karena kita lebih ikhlas, dan juga bisa jadi karena pengorbanan kita lebih besar. Sebab harta kita sedikit. Dia sedekah 1 juta, uangnya miliaran. 1 juta itu nggak ada apa-apanya bagi dia. Tapi kita sedekah 50.000, uang kita sedikit, maka pengorbanan kita lebih besar daripada dia. Maka pahala kita bisa jadi lebih besar daripada orang yang bersedekah lebih banyak. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, fattakun nar walau bisyikki tamratin. Bentengi dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah sepotong kurma, bukan sebutir kurma, sepotong kurma. Artinya, andai kita punya harta nilainya cuma seperti 1 butir kurma, itu masih mungkin dibagi 2, separuh kita makan, separuh kita sedekah. Bisa jadi itu yang membentengi diri kita dari api neraka. Apalagi di bulan Ramadan, pahala sedekah kita lebih dilipat gandakan. Jadi jemaah sekalian, jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Sedikit yang kita berikan, itu bisa jadi pahalanya Allah lipat gandakan. Yang penting kita lakukan dengan ikhlas. Kemudian syarat yang kedua, untuk meraih ampunan di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, puasa dan sholat tarawih kita harus berdasarkan keimanan. Artinya adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada apa yang Allah wajibkan untuk diimani. Bagaimana cara beriman kepada Allah? Imani 2 hal penting. Pertama, kita yakin hanya Allah Rabb kita. Artinya hanya Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Hanya Dia pula yang menguasainya, hanya Dia pula yang mengaturnya. Tidak ada pencipta selain Dia. Tidak ada penguasa seluruh alam jagat raya ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari, bulan dan bintang, seluruh makhluk tunduk di bawah pengaturan Allah. Allah setiap hari menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencegah atau merubah apa yang Allah telah tetapkan. Tidak ada yang bisa menerbitkan matahari dari arah kebalikannya. Sampai Allah sendiri yang melakukannya menjelang hari kiamat. Ini yang pertama. Kita yakin hanya Allah yang menguasai segala sesuatu. Yang kedua, kita yakin hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia salah, tidak benar. Itulah arti la ilaha illallah. Tafsirnya adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu, Dialah Allah sesembahan yang benar, dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Ini yang disebut iman kepada Allah. Kita yakin hanya Dia yang berhak disembah. Dan kita imani juga semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan diimani? Semua ajaran Islam. Semua ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita imani. Kita yakini sebagai syariat yang seharusnya diamalkan oleh seluruh makhluk. Dan kita yakin barang siapa mengamalkannya, dialah yang akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa meninggalkannya, niscaya dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Dan iman yang benar itu, jamaah sekalian, tidak boleh tercampur oleh kesyirikan sedikit pun. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman
dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Itulah kategori orang beriman. Kenapa? Karena perbuatan dosa syirik itu membatalkan iman, sehingga menghapuskan amalan. Jadi nggak ada gunanya kita sholat, puasa, zakat, haji, kalau kita berbuat dosa syirik. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat dosa syirik, terhapuslah amalanmu. Gimana kita dapat ampunan? Amalan kita saja tertolak, terhapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kata Nabi SAW, amalan kita harus dibangun di atas dasar keimanan. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, kata Nabi SAW, wahtisaban. Salat tarawih, begitu pula puasa, kita lakukan di atas dasar ihtisaban, mengharap pahala. Apa maksudnya jemaah sekalian, mengharap pahala? Maksudnya adalah, tatkala kita beribadah, kita harapkan balasan terhadap ibadah kita hanya dari Allah semata. Balasan apa? Tidak lain, balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan ikhlas itu tidak berharap apa-apa. Nabi Muhammad SAW mengajari kita dalam hadis ini, ikhlas itu berharap pahala, yaitu berharap ganjaran dari Allah semata. Kenapa disebut ikhlas? Ikhlas itu kan jemaah sekalian, asal makna bahasanya adalah pemurnian. Itu arti ikhlas. Makanya orang Arab mengatakan al-asalul khalis, madunya ikhlas. Maksudnya itu adalah madu murni. Itu secara bahasa. Jadi ikhlas itu artinya pemurnian. Maka orang yang niatnya ikhlas adalah yang dia murnikan, semata-mata dia harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang ketika dia beribadah, dia harapkan balasan dari makhluk, apakah balasan harta atau sekedar pujian makhluk, berarti dia tidak ikhlas. Apa namanya? Kalau orang beribadah, dia ingin dipuji orang, namanya riya. Orang yang riya berarti dia nggak ikhlas. Kenapa? Dia mengharapkan balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu jemaah sekalian, dia bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Bukannya dapat ampunan, malah tambah dosa dia. Kalau dia misalkan sholat tarawih ingin dipuji oleh orang, meskipun misalkan dari seisi masjid dia hanya ingin pujian satu orang saja, kebetulan calon mertua misalkan, maka berarti dia nggak ikhlas, dia nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asgar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kata beliau, ar-riya, itulah riya. Jadi dosanya sampai tingkat syirik. Meskipun syirik kecil, tapi kata ulama, syirik kecil itu lebih besar dosanya dari semua dosa-dosa besar. Syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi, hendaklah kita murnikan niat kita dalam beribadah semata-mata mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah amalan kita sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini syarat yang Allah tetapkan untuk meraih ampunan. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam ayat ini Allah menetapkan jalan meraih cinta,
kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disinilah jemaah sekalian pentingnya kita menuntut ilmu agama. Makanya kita harus bersyukur di sela-sela kesibukan kita masih ada majelis-majelis seperti ini. Sebab bagaimana caranya kita mengikuti Nabi Muhammad SAW kalau kita nggak belajar? Kita harus belajar biar kita bisa mengikuti beliau. Saya berikan satu contoh jemaah sekalian. Saya berikan satu contoh amalan yang tidak sah. Tidak sah berarti nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mendapatkan ampunan? Saya berikan satu contoh saja. Salat tarawih dengan sangat cepat. Ini bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Pernah ada orang baru masuk Islam, kemudian beliau sholat sangat cepat. Nabi SAW memperhatikan dia sholat. Setelah sholat, beliau bersabda kepadanya, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali dan sholat lagi karena kamu belum sholat. Padahal dia sudah sholat. Tapi karena sholatnya sangat cepat, kata Nabi SAW, kamu belum sholat. Karena dia tidak tumakninah. Tumakninah itu rukun sholat. Rukun sholat lebih tinggi daripada wajib sholat. Kalau wajib sholat, kalau kita lupa, itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun sholat, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini harus kita pelajari. Bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan jemaah sekalian, kalau kita pingin tarawih kita lebih mencontoh Nabi SAW, tarawih itu lebih afdal, lebih lama daripada sholat isya. Jadi maksudnya setiap rakaatnya itu lebih panjang daripada sholat isya. Itu tarawih yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tapi minimalnya kita tumakninah, tenang dalam sholat, tidak terburu-buru. Kemudian berusaha untuk khusyuk. Dan khusyuk ini termasuk wajib sholat. Kalau khusyuk itu rukun sholat, nggak sah sholat kita semuanya. Karena khusyuk itu berat. Tapi paling tidak kita usaha. Nah, kalau kita sholatnya cepat, sulit kita untuk khusyuk. Jadi, hendaklah kita pelan dalam sholat. Nikmati sholat itu. Kemudian, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menetapkan, kalau amalan kita tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, amalan itu tertolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka bagaimana mungkin seseorang mendapatkan ampunan kalau amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi syarat yang keempat agar kita meraih ampunan, pastikan semua amalan-amalan yang kita kerjakan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Syarat yang kelima, untuk meraih ampunan harus disertai dengan taubat dari dosa-dosa besar. Karena jemaah sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, as-salawatul khams, solat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dan solat Jumat sampai Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, adalah amalan-amalan penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Tapi ada syarat, idza jutunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Sehingga mayoritas ulama berpendapat, berarti amalan-amalan yang menghapus dosa itu hanyalah dosa kecil. Sedangkan dosa besar harus disertai dengan taubat. Meskipun jemaah sekalian, taubat itu kewajiban sepanjang hidup kita. Tapi tidak diragukan lagi, di bulan Ramadan, taubat menjadi lebih wajib. Jadi, tidak boleh kita masih terus-menerus melakukan perbuatan dosa kita, dan yang sudah kita lakukan harus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara bertobat? Cara bertobat itu adalah dengan memenuhi 5 syarat, dan di kondisi tertentu bisa menjadi 6 syarat.
di kondisi yang lain bisa menjadi 7 syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, kita lakukan dengan ikhlas. Tadi sudah kita jelaskan hakikat ikhlas. Ini berlaku untuk semua ibadah. Dan taubat adalah ibadah. Kalau niat kita ikhlas, maka taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin pujian orang, maka tidak diterima karena kita nggak ikhlas. Syarat yang kedua, menyesali dosa tersebut. Dan inilah intisari taubat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nadamu taubatun." Penyesalan itulah taubat. Jadi jemaah sekalian, taubat itu lebih banyak kepada amalan hati. Hati yang menyesal berarti dia bertobat. Maka dari itu, jangan pernah kita bangga dengan dosa kita. Jangan pernah kita merasa senang karena pernah mencicipi dosa ini dan dosa itu. Harusnya kita menyesal. Bahkan kata Nabi SAW, "Wabki ala khati'atik," tangisilah dosamu. Itulah hakikat tobat, penyesalan. Syarat yang ketiga, tidak lagi melakukannya. Kalau seseorang masih melakukannya, berarti dia belum bertobat. Syarat yang keempat, dia bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Berarti, kalau seseorang niatnya bertobat cuma sementara di bulan Ramadan, tobatnya tidak memenuhi syarat. Syarat yang kelima, masih ada waktu bertobat. Kapan habis waktunya? Kalau malaikat maut sudah datang menjemput, atau matahari sudah terbit dari arah barat. Dan apabila dosa itu berupa kezaliman kepada orang, maka ditambah syarat yang keenam, yaitu dia harus minta maaf atau mengembalikan hak orang yang dia zalimi. Sama saja, apakah hak pribadi atau hak perusahaan atau milik negara. Contoh, harta hasil korupsi. Allah tidak akan ampuni seorang koruptor sampai dia kembalikan harta korupsi tersebut. Kembalikan kepada yang berhak. Apakah kepada perusahaan swasta ataukah kepada negara. Di samping dia harus penuhi 5 syarat tadi, tambah syarat yang keenam, dia kembalikan harta tersebut. Jadi jemaah sekalian, harta korupsi, begitu pula harta riba, itu nggak bisa disucikan. Yang disucikan itu harta kita yang halal, yang mungkin tercampur yang haram tanpa kita sadari. Contoh jemaah sekalian, mungkin kita nggak sadar. Masuk kantor terlambat 1 detik. Atau pulang lebih cepat 1 detik. Itu kita nggak sadari. Tapi kita terima gaji full. Itu kita nggak sadari. Ada 1 detik harta yang haram di situ. Kalau kita nggak sadari, maka itulah yang bisa disucikan dengan zakat dan sedekah. Tapi kalau kita sadar, ya harus dikembalikan. Jadi, harta korupsi itu nggak bisa disucikan. Harus dikembalikan semuanya. Begitu pula harta riba, nggak bisa disucikan. Kalau harta riba, itu bisa dengan cara diberikan kepada orang miskin. Itu syarat yang keenam. Termasuk jamaah sekalian, hutang yang nggak dibayar, ini kezoliman. Ini bahaya. Orang yang mati syahid saja, tertahan, nggak bisa masuk surga. Kenapa? Hutangnya belum bayar. Bayangkan, dia mati syahid, membela agama Allah, yang seharusnya itu jalan tol masuk surga. Gara-gara hutang, tertahan dia di pintu surga. Diapain dulu? Disuruh bayar hutangnya. Gimana cara bayarnya di akhirat? Caranya adalah pahalanya diambil, kemudian diserahkan kepada orang yang dia zolimi. Atau kebalikannya. Kalau nggak cukup pahalanya, dosa orang yang dia zolimi ditimpakan kepadanya. Itulah kata Nabi SAW, orang yang bangkrut. Dia banyak ibadah, tapi suka zolim kepada orang. Nanti ibadahnya Allah serahkan kepada orang-orang yang dia zolimi. Makanya syarat bertobat, kalau zolim, harus menyelesaikan kezaliman tersebut di dunia. Kemudian, jika dia belum menjadi orang yang beriman, maka ditambah syarat yang ketujuh. Kalau dia mau bertobat, dia harus masuk Islam dulu. Karena taubatnya orang yang belum beriman
ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surat At-Taubah ayat ke-54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ini berlaku untuk semua ibadah. Ibadah apapun, termasuk taubat, kalau orangnya tidak masuk Islam, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditambah syarat yang ke-7. Inilah jemaah sekalian, syarat-syarat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian doa malaikat Jibril alaihissalam yang kedua. Ragima anfum ri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Semoga celaka seseorang yang namamu disebut di dekatnya. Dia dengar namamu disebutkan, wahai Muhammad, tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Maka Nabi SAW mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan, berarti tatkala kita mendengar Nabi SAW namanya disebut, wajib kita bersalawat. Wajib kita bersalawat. Karena kalau tidak, kita akan tertimpa doa keburukan dari malaikat Jibril alaihissalam. Dan juga Nabi SAW sendiri mengatakan, Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayyah. Orang pelit, di antara orang pelit itu adalah ketika namaku disebut, dia dengar namaku, tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Dan jemaah sekalian, ini termasuk keutamaan kalau kita sering-sering menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena di majelis ilmu kita akan sering mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita pun bersalawat. Dan itu luar biasa pahalanya. Nabi SAW bersabda, Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Allah bersalawat kepada hamba, artinya Allah curahkan rahmatnya dan ampunannya kepada hamba tersebut. Jadi, kita bersalawat kepada Nabi SAW, itu manfaatnya kembali kepada kita juga. Bayangkan jemaah sekalian, 1 salawat, Allah balas 10 kali lipat. Jadi jangan pelit untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga keutamaan orang yang sering bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berpeluang besar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia pelit bersalawat, bagaimana mungkin dia mendapatkan syafaat? Tetapi jemaah sekalian, salawat itu lakukan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengada-ada dalam bersalawat, seperti membuat lafaz-lafaz khusus yang Nabi nggak pernah ajarkan. Ada lagi yang lebih parah, bersalawat sambil nyanyi-nyanyi, bahkan joget-joget. Sudah campur baur laki-laki dan perempuan, persis sudah seperti diskotik. Subhanallah, ini yang terjadi. Ini sebenarnya bukan salawat, tapi pelecehan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat tidak pantas. Dan terutama jemaah sekalian, ketika kita ingin memohon sesuatu kepada Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berdoa, dia langsung berdoa tanpa ada mukaddimah apapun, langsung dia berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tergesa-gesa. Lalu beliau memberikan nasihat, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi subhanahu wa thana' alaihi wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima sya'ah." Kalau seorang dari kalian hendak berdoa, hendaklah dia mulai dengan pujian kepada Allah dan sanjungan kepada Allah. Contoh dia ucapkan alhamdulillah dan lain-lain. Kemudian hendaklah dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru dia berdoa sesuai dengan yang dia kehendaki. Jadi ini termasuk adab berdoa, memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir jemaah sekalian, doa malaikat Jibril alaihissalam
Dan ini sangat penting sekali. Doa keburukan untuk setiap anak durhaka yang mendoakan malaikat yang paling mulia, yang mengaminkan adalah hamba Allah yang paling mulia. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ragima anfum ri'in adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Semoga celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, namun tidak menyebabkan dia masuk surga. Maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan, amin, ya Allah kabulkanlah. Oleh karena itu jemaah sekalian, anak durhaka tidak mungkin sukses. Nggak mungkin sukses. Di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Malaikat Jibril mendoakan keburukan untuk dia. Dan Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kerahkan semua kemampuan kita. Sampai kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang minta izin untuk ikut jihad. Jadi sahabat ini datang, ya Rasulullah, saya ingin mendaftar ikut bersama pasukan ini atau pasukan itu, berangkat jihad. Kata Nabi SAW, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata beliau, ya masih hidup ya Rasulullah. Fafihima fajahid. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu berjihadlah dalam berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Perhatikan jemaah sekalian, sampai amalan yang sangat agung, berjihad di jalan Allah, kalau mati langsung masuk surga. Tapi ternyata berbakti kepada orang tua lebih besar, lebih agung, lebih wajib. Cuma kata para ulama, ini berlaku apabila jihad masih bersifat fardu kifayah. Maka berbakti kepada orang tua lebih besar pahalanya. Sehingga Nabi SAW melarang dia pergi berjihad. Tugas dia berbakti kepada orang tua. Kecuali tentunya kalau orang tuanya izinkan. Bahkan orang tua di masa Nabi SAW itu yang memotivasi anaknya untuk berangkat berjihad. Tapi kalau orang tuanya tidak izinkan, nggak boleh dia pergi. Kemudian kata Nabi SAW, berjihadlah dalam berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Maksudnya gimana? Kerahkan semua kemampuan kita sampai di batas maksimal untuk membuat orang tua kita senang, untuk membuat orang tua kita tersenyum, untuk membuat orang tua kita tambah sayang kepada kita. Apakah dengan kekuatan fisik kita, ataukah waktu kita, ataupun harta kita. Jadi jangan pelit sama orang tua. Kalau punya harta, kirimkan kepada orang tua kita semampu kita. Kalau misalkan jemaah sekalian, orang tua kita butuh mobil dan kita mampu, belikan. Orang tua kita butuh rumah dan kita mampu, belikan. Meskipun orang tua kita juga mampu, tapi kita cepat belikan lebih dulu supaya kita dapat pahala. Orang tua kita pingin berangkat haji dan umrah, berangkatkan mereka. Kalau perlu kita temani mereka, kita layani mereka sepanjang perjalanan. Kalau memang kita mampu. Itu jamaah sekalian. Kata Nabi SAW, berjihadlah. Artinya kerahkan sampai batas maksimal kemampuan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Nabi SAW juga mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tinggi. Jangan kita sia-siakan jemaah sekalian. Jangan sampai nanti kita menyesal saat orang tua kita sudah wafat. Baru kita pingin berbakti, meskipun tetap masih ada kesempatan berbakti setelah orang tua kita wafat. Tapi tidak seperti ketika mereka masih hidup. Bagaimana cara berbakti ketika orang tua kita sudah wafat? Yang paling utama adalah jadilah anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Apabila mati seseorang, terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyahnya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin solihin yad'u lahu, anak soleh
yang selalu mendoakan kebaikan untuknya. Jadi ini termasuk cara kita berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat. Apalagi caranya? Berbuat baik kepada keluarga orang tua kita. Ataupun sekedar teman dekatnya. Jadi kalau ada anak malah bertengkar dengan keluarga orang tuanya, seperti dengan kakek neneknya atau paman bibinya, berarti dia durhaka kepada orang tuanya sendiri. Karena kalau dia mau berbakti kepada orang tuanya setelah orang tuanya wafat, hendaklah dia berbuat baik kepada keluarga orang tuanya. Kata Nabi SAW, inna min abarril bir ayyasilar rajul wudda abihi. Sesungguhnya di antara sebaik-baiknya perbuatan baik kepada orang tua kita adalah kita menyambung kecintaan orang tua kita. Orang tua kita mencintai keluarganya tentunya. Kita sambung kecintaannya. Caranya bagaimana? Kita bersedekah kepada mereka, kita kasih hadiah, dan lain-lain. Itu cara kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua setelah orang tua kita wafat. Termasuk juga sedekah jariah. Seperti misalkan kita bangun masjid, kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah wafat. Maka pahalanya akan mengalir kepada orang tua kita. Inilah jemaah sekalian penjelasan ringkas 3 doa malaikat Jibril alaihissalam, doa keburukan untuk kita ambil pelajaran. Jangan sampai kita termasuk orang yang didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.